Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Harni Astuti, semester 5, Pendidikan Matematika, Universitas Pendidikan Mandalika. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian, peran, dan fungsi multimedia pembelajaran, dan lainnya. Nah, di sini yang pertama kita membahas mengenai pengertian, di mana multimedia pembelajaran adalah komponen sistem penyampaian pengajaran untuk mendukung proses pembelajaran. Pengembangan multimedia tersebut dilandasi oleh kegiatan belajar mengajar yang efektif, interaktif, dan menyenangkan dengan dukungan media pembelajaran yang menarik perhatian murid. Multimedia pembelajaran dapat juga digunakan dalam berbagai jenis pembelajaran, seperti pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh, atau pembelajaran tatap muka. Peran dan fungsinya. Nah, di sini di mana peran dari multimedia pembelajaran yakni banyak digunakan sebagai media penyampaian informasi yang efektif karena hal tersebut dilakukan dengan menggabungkan bermacam-macam elemen multimedia. Di antaranya adalah teks, gambar, suara, video, dan animasi sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih jelas. Yang kedua, fungsi. Fungsi dari multimedia pembelajaran yakni yang pertama, interaksi siswa meningkatkan minat siswa dalam belajar, mempermudah dalam penyampaian materi di mana lebih efisien dan efektif. Nah, di sini kita membahas mengenai ciri-ciri multimedia pembelajaran, yakni ada 8. Yang pertama, interaktif. Interaktif. Ini multimedia pembelajaran memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi pelajaran melalui berbagai jenis media seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi. Yang kedua, di sini ada menyenangkan. Multimedia pembelajaran dapat menyajikan materi pelajaran dengan cara yang menyenangkan dan menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, kaya akan konten. Nah, multimedia pembelajaran dapat menyajikan konten yang beragam dan kaya akan informasi, sehingga dapat membantu siswa untuk memahami konsep dengan lebih baik. Yang keempat, di sini ada fleksibel. Multimedia pembelajaran dapat digunakan dalam berbagai jenis pembelajaran, seperti pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh, atau pembelajaran tatap muka. Yang kelima di sini ada dapat diakses secara online. Nah, juga multimedia pembelajaran dapat diakses secara online sehingga dapat digunakan oleh siswa di mana saja dan kapan saja. Dan yang keenam, di sini ada dapat diadaptasi. Nah, sesuai dengan kebutuhan siswa. Multimedia pembelajaran dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti siswa dengan kebutuhan khusus atau siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda. Nah, di sini yang ketujuh, menyediakan umpan balik. Nah, multimedia pembelajaran dapat memberikan umpan balik yang cepat dan efektif bagi siswa, sehingga dapat membantu siswa untuk mengevaluasi kemajuan belajarnya. Yang terakhir ada dapat meningkatkan keterampilan siswa. Multimedia pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan siswa seperti keterampilan teknologi, keterampilan komunikasi, dan keterampilan kolaborasi. Nah, di sini kita membahas mengenai perbedaan media atau multimedia pembelajaran. Yang pertama media. Media itu adalah sesuatu yang dapat membawa sebuah informasi atau pesan yang terjadi antara sumber pesan dengan penerima informasi berupa audio, animasi, ataupun video. Sedangkan multimedia yaitu gabungan dari sedikitnya satu media diskrit dan satu media kontinu. Nah, di sini media diskrit adalah sebuah media di mana validitas datanya tidak tergantung dari kondisi waktu, termasuk di dalamnya teks dan grafik. Sementara itu, media kontinu adalah sebuah media di mana validitas datanya tergantung dari kondisi waktu, seperti suara dan video. Nah, media kontinu ini kebalikan dari media diskrit. Di sini diberitahu media diskrit itu
validitas datanya tidak tergantung dari kondisi waktu, sedangkan media kontinu yaitu validitas datanya tergantung dari kondisi waktu. Nah, di sini kita membahas mengenai aplikasi atau alat yang digunakan dalam mengembangkan multimedia pembelajaran. Masih banyak sekali aplikasi atau alat yang digunakan dalam mengembangkan multimedia pembelajaran. Di sini disebut ada pertama itu aplikasi Canva, aplikasi Python, aplikasi Prezi, aplikasi KineMaster, dan aplikasi Azemni Edu. Dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, setahunya yang sering digunakan itu aplikasi Canva maupun aplikasi KineMaster. Nah, yang terakhir ini hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan multimedia pembelajaran. Pertama, tujuan pembelajaran itu seperti apa? Yang kedua, keefektifan media. Yang ketiga, kemampuan peserta didik. Dan yang keempat, ketersediaan sarana dan prasarana. Yang kelima, kualitas media. Yang keenam, biaya. Yang ketujuh, fleksibilitas. Dan yang terakhir, kemampuan menggunakannya serta alokasi waktu yang tersedia. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi semuanya, bagi yang menonton video ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.